Selamat pagi, teman-teman dan ibu dosen sekalian. Perkenalkan, saya di sini Mila Francesca Sinaga, MPM 182201092. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu terapi komplementer untuk mual pada pasien kanker. Nah, untuk anggota kelompoknya, teman-teman bisa melihat ya yang ada di PPT ini. Langsung aja ya teman-teman. Untuk IBN-nya di sini ada introduction, metode, result, analisis, dan diskusi. Yang pertama di sini ada introduction. Introduction itu penyakit kanker merupakan penyebab kematian nomor 2 yang ada di dunia. Seringnya berjalan waktu, pada kasus kanker yang ada di dunia juga mengalami peningkatan pada Desember tahun 2013. IARC atau International Agent for Research on Cancer memperkirakan terdapat sebanyak 14,1 juta kasus kanker dengan 28 jenis kanker di 184 negara. Sedangkan di Indonesia, kanker disebut sebagai penyebab kematian nomor 7 dengan presentasi kematian 5,7%. Prevalensi penyakit kanker di Indonesia pada semua umur penduduknya di tahun 2013. Ini diperkirakan terdapat sebanyak 347,792 orang atau sekitar 1,4%. Di Sulawesi Selatan sendiri terdapat 14,119 jiwa yang menderita kanker. Kurang lebih sebesar 6% atau 13,2 juta jiwa penduduk di Indonesia yang menderita kanker dan membutuhkan pengobatan dini. Dan untuk pengobatannya cukup efektif untuk yang diberikan kepada pasien kanker, yaitu kemoterapi dan radioterapi. Namun, kemoterapi ini memiliki efek samping yang negatif baik untuk fisik maupun psikologis pada pasien kanker. Salah satu efek samping kemoterapi yang paling sering muncul adalah mual dan muntah. Untuk metode farmakologi merupakan metode standar dalam mengatasi efek samping mual dan muntah, tetapi masih kurang efektif untuk mengatasi mual dan muntah pasien kemoterapi. Maka dari itu, diperlukan terapi komplementer untuk mengurangi keluhan mual dan muntah pada pasien kemoterapi. Lanjut, untuk introduction, ini terdapat pada 2 jenis terapi komplementer yang dapat diberikan kepada pasien kanker yang menjalani kemoterapi, yaitu PMR atau Progressive Max Relaxation dan Good Emergence. PMR dilakukan kepada pasien dengan meregak dan melepaskan ketegangan pada otot di seluruh tubuh, sehingga pasien akan merasakan rileks. Sedangkan GI dilakukan dengan mengarahkan pasien untuk membayangkan atau imajinasi hal yang menarik dan indah bagi pasien sehingga dapat melepaskan endorfin ke seluruh tubuh. Pelepasan endorfin akan meningkat rasa damai, mengurangi stres, dan perasaan pasien menjadi senang. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan yang mengetahui pengaruh PMR dan GI terdapat skor mual dan muntah pada pasien kanker yang menjalani kemoterapi. Lanjut ya, untuk metodenya. Metode ini dipilih pada penelitian yaitu menggunakan desain kuasi eksperimen dengan pretest dan protest. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 11 pasien yang menjalani kemoterapi di L1AD di Rumah Sakit Dr. YD Sudirosudo, Makassar dengan consecutive sampling sebagai teknik non-formality sampling. Kemudian saat pelaksanaan, responden akan diberikan penjelasan terkait tujuan dan prosedur pelaksanaan PMR dan GI dan juga cara pengisian kuesioner Reduced Index of Nausea, Vomiting dan Retching atau RNIVRR. Setelah itu, responden ini diminta untuk melakukan pengisian kuesioner tersebut. Kemudian, responden ini diajarkan cara pelaksanaan PMR dan GI yang dianjurkan untuk melakukan latihan selama 2 kali sehari dan selama 4 hari. Selanjutnya, akan dilakukan pengukuran mual dan muntah pada keesokan harinya setelah responden melakukan latihan PMR dan GI. Untuk pengukuran mual dan muntah dilakukan dengan menggunakan kuesioner mual dan muntah.
Rhodes Index of Nausea, Vomiting, dan Rhizis atau RINVR. Selanjutnya dilakukan untuk menganalisis primate dengan uji primate untuk melihat perbedaan mual dan muntah responden saat sebelum dan sesudah melakukan latihan PMR dan GI. Nah, untuk resultnya di sini sebagai besar sampel termasuk kelompok umur dewasa tengah di dalam usia 45 tahun, yaitu 7 orang, sekitar 63,6%, dan semua berjenis kelamin laki-laki, yaitu 11 orang, sekitar 100%. Sebelum intervensi latihan PMR dan GI, jumlah responden yang mengalami mual dan muntah dengan skor sedang sebanyak 1 orang atau 9,1%. Untuk skor beratnya sebanyak 5 orang atau 4,5%, dan skor sangat berat sebanyak 5 orang sebanyak 45,5%. Setelah intervensi latihan PMR dan GI yang dilakukan selama 4 hari, terlihat tidak ada lagi responden yang mengalami mual dan muntah pada skor berat dan sangat berat dengan nilai P 0,0001 dibandingkan dengan pada hari 1 pemberian intervensi latihan PMR dan GI. Responden with rank banyak yang mengalami mual dan muntah pada skor berat sebanyak 6 orang, sekitar 54,5%. Nah, untuk penelitian ini ditunjukkan bahwa kejadian mual dan muntah pada pasien yang menjalani kemoterapi dapat diturunkan dengan terapi komplementer, yaitu kombinasi PMR dan GI. Untuk latihan PMR dan GI-nya diberikan selama 4 hari dengan frekuensi latihannya selama 2 kali sehari, masing-masing sesi selama 25 menit. Dan untuk penurunan skor mual dan muntahnya sekitar 4 hari dalam melakukan latihan PMR dan GI adalah weight range banyak yang berada pada skor ringan, yaitu 5 orang atau 54%. Dan tidak ada lagi responden yang mengalami mual dan muntah pada skor berat dan sangat berat. Nah, untuk menganalisisnya, yang pertama di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan yang pertama di sini, pada jurnal yang tersedia bagian pendahuluan membahas mengenai ulasan dan yang sistematis tentang berpusatnya pada intervensi perawatan pasien, keluarga, dan perawatan kesehatan yang menyediakan untuk memberikan bukti terpercaya yang memungkinkan terhadap penelitian atau membuatkan kebijakan dan praktis untuk membuat keputusan yang tepat. Yang kedua di sini ada pada hasil penelitian yang diungkapkan dalam jumlah juga sudah menyebutkan bahwa sudah memiliki beberapa poin penting yang dapat membantu dalam penelitian ini mengenai intervensi perawatan yang berpusat pada pasien dan keluarga untuk meningkatkan kualitas perawatan kesehatan. Nah, untuk yang ketiga di sini ada metode penelitian yang digunakan untuk memiliki beberapa hal-hal yang harus diperhatikan yang dimulai rancangan atau kriteria inklusi, strategi pencarian, seleksi studi, ekspektasi data, penilaian kualitas, sintesis data. Yang keempat di sini ada pada hasil penelitian yang diungkapkan dalam jurnal membahas mengenai beberapa hal yang dimulai identifikasi dan pemilihan ulasan. Karakteristik ulasan yang disertakan, temuan tinjauan sistematis yang disertakan, kualitas metodologis dari ulasan yang disertakan, membahas mengenai intervensi perawatan yang berpusat pada pasien dan keluarga untuk meningkatkan kualitas perawatan kesehatan. Untuk yang kelima, pada hasil penelitian bagian diskusi membahas mengenai bahwa hasil penelitian dan saat melakukan penelitian menunjukkan bahwa adanya temuan pasien-pasien yang berpusat pada keluarga dan konsep perawatan masing-masing dalam proses membangun dan tetap sepenuhnya masih ditandai. Yang keenam di sini ada pada hasil penelitian membahas mengenai masa depan penelitian yang dimana nantinya ke depan perlu adanya tujuan untuk konsensus di antara para pemangku kepentingan pasien dan keluarga pasien. Untuk yang kekurangannya di sini ada pada penelitian yang dilakukan bahwa intervensi yang disebutkan mungkin telah terfokus pada satu atau hanya aspek beberapa pasien dan keluarga yang berpusat perawatan karena ditujunya berbagai kelompok penelitian. Karakteristiknya target pesertaan dan kondisi fasilitas medis dengan
saat melakukan intervensi. Hal ini menjadi salah satu hambatan untuk sintesis data dalam tinjauan ini dan membuatnya sulit untuk menilai dan membandingkan antara berbagai intervensi. Yang kedua, di sini ada pada penelitian yang diungkapkan dalam jurnal ini dibuat hanya dalam bahasa Inggris di jurnal Peer Review, yang berarti bahwa publikasi dalam bahasa lain, semua tesis disertai producing konferensi dan daftar uji. Coba tidak dipertimbangkan yang mungkin telah menghasilkan beberapa bukti dilewatkan. Yang ketiga, di sini ada penelitian yang diungkapkan dalam jurnal ini. Hasil tinjauan ini pasti dibatasi tidak hanya oleh kualitas dan karakteristik tinjauan yang disertakan, atau tetapi juga kualitas bukti dan studi oleh kualitas dan karakteristik tinjauan yang disertakan utamanya, dan kami tidak mengukur aspek-aspek ini secara rinci. Yang keempat, di sini ada para penulis penelitian tidak memiliki konflik kepentingan yang secara langsung relevan. Lanjut ya, di sini ada diskusi. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pada pasien yang mengalami kejadian mual dan muntah mengalami penurunan setelah dilakukan terapi komplementer kombinasi, yaitu PMR dan GI. Terapi PMR dan GI diberikan selama 4 hari dengan frekuensi pelatihan 2 kali sehari. Latihan PMR dan GI adalah paling banyak yang berada di skor ringan, yaitu 5 orang atau 54,5%, dan tidak ada lagi responden yang mengalami mual dan muntah pada skor berat dan sangat berat. Hasil penelitian ini sejalan dengan PMR ini dapat digunakan untuk menurunkan komplikasi atau efek samping dari pengobatan pasien kanker. Begitu pula dengan efek yang diberikan di terapi GI ini, yaitu meningkatkan rasa damai, membantu dalam mengurangi stres, membuat perasaan menjadi senang dan nyaman, terutama dalam membantu menurunkan efek samping dari kemoterapi, yaitu mual dan muntah. Selain itu, memberikan terapi GI belum pernah didapatkan adanya komplikasi atau efek buruk yang dilaporkan akibatnya pemberian terapi with emergency. Dalam penelitian ini juga penelitian menemukan bahwa dengan latihan PMR yang dikombinasikan dengan GI sangat efektif untuk menurunkan mual dan muntah. Selain itu juga ada kecemasan dan depresi pada kelompok intervensi daripada kelompok kontrol. Ini dapat dilihat pada hasil analisa univariatnya. Selain itu, menurut kelompok kami bahwa penelitian ini dibahas dalam jurnal ini memiliki manfaat yang baik bagi pembaca, khususnya untuk mahasiswa keperawatan, karena di dalam jurnal ini membagi pengetahuan bagaimana efektivitas progressive muscular relaxation atau PMR dan with emergency atau GI terdapat kejadian mual muntah pada pasien kanker yang mengalami kemoterapi. Selain itu, juga metode penelitian ini digunakan untuk sangat sesuai dengan kondisi pasien agar tidak mempengaruhi pasien dalam pengobatan mereka. Dan demikian itu dapat disimpulkan bahwa latihan PMR yang dikomunikasikan dengan GI mempunyai pengaruh yang berkepentingan terhadap penurunan kejadian mual dan muntah pada pasien yang sedang menjalani kemoterapi. Selain itu, pada penelitian ini dijalankan menginginkan agar bagian manajerial di rumah sakit, khususnya pada bidang keperawatan, agar dapat mempertimbangkan untuk penggunaan PMR dan GI sebagai salah satu intervensi mandiri perawatan dalam rangka menurunkan efek samping pengobatan kemoterapi, khususnya mual dan muntah. Nah, untuk kesimpulannya, kanker ini merupakan penyakit tidak menular yang ditandai dengan keabnormalan pertumbuhan jaringan atau sel yang bersifat ganas dan mengalami metastase atau penyebaran yang tidak terkendali. Dan kanker ini merupakan salah satu penyakit terminal yang mengancam nyawanya. Oleh karena itu, akan memerlukan perawatan yang intensif. Perawatan paliatif merupakan bentuk perawatan untuk meningkatkan kualitas hidup dengan merujuk fisik, psikologi, psikososial, dan spiritual pasien. Dan untuk perawatan paliatif ini akan mencakup secara menyeluruh. Perawatan paliatif yang dapat dilakukan adalah terapi komplementer. Terapi komplementer ini dapat dilakukan secara medik, herbal, dan non-farmakologis. Manfaatnya diperoleh dari perawatan paliatif berbasis terapi komplementer tidak hanya pada tumbuh namun juga mencakup pikiran. Dengan hal ini tentu saja akan memberikan hasil yang optimal dalam
Proses perawatan. Untuk daftar pustakanya ini bisa dilihat ya teman-teman. Sekian dari saya, jika ada kesalahan dan perkataan mohon dimaafkan. Selamat siang.